Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya Siti Aulia Ananda Akubah dengan nomor NIM 22121001 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya, proposal kualitatif dengan judul implementasi pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran IPA di kelas 5 di MI Ziyaratun Nikmah Manado. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang masalah saya, yakni sains merupakan bentuk pengindonesiaan yang berasal dari kata Inggris yaitu science yang berarti ilmu. Dalam bahasa Indonesia, kata sains diindonesiakan menjadi kata sains dan teknologi. Pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang sangat penting dan diharuskan, terutama di sekolah dasar, untuk diajarkan oleh guru. Dengan adanya IPA di sekolah dasar, diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan IPA sebagai wahana untuk mempelajari dirinya sendiri dan lingkungan alam sekitar tempat mereka tinggal. Dari pembelajaran aktif, teori konstruktivisme dari Piaget, serta teori konstruksionisme dari murid Piaget Seymour Papert, mereka mendefinisikan pembelajaran berbasis proyek sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengkaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa ataupun suatu proyek yang ada di sekolah tersebut dengan prinsip saling berbagi dengan kelompok yang lain. Nah, dalam hal ini, para kelompok ini diskusi. Mereka akan melakukan diskusi yang akan menghasilkan umpan balik yang akan dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap hasil karya yang telah mereka ciptakan sebelumnya. Nah, melalui latar belakang yang telah dijelaskan tadi, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek kepada siswa kelas 5 di MI Ziyaratun Nikmah pada pembelajaran mata pelajaran IPA dan membutuhkan dukungan penuh dari tenaga pendidik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kurikulum ini serta strategi dan yang efektif dalam mengelola perubahan di lingkungan sekolah. Karena masih banyak pendidik yang dalam pembelajaran menggunakan metode yang terkesan tradisional dan membosankan dengan menggunakan metode yang lebih modern terhadap pembelajaran IPA di kelas 5 MI Ziyaratun. Melalui latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, rumusan masalah yang akan saya teliti adalah bagaimana pengaruh implementasi pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran IPA di kelas 5 MI Ziyaratun Nikmah ini. Kemudian sejauh mana efektivitas penerapan implementasi pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran IPA di kelas 5 MI Ziyaratun ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran IPA di kelas 5 MI Ziyaratun, dan yang kedua untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran IPA di kelas 5 MI Ziyaratun. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yakni yang pertama, dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kelas pembelajaran dan proyek kerja tim berupa kolaborasi dan kreativitas siswa dalam kerja tim. Yang kedua, yakni praktis, melalui analisis penelitian yang mendalam mengenai implementasi pembelajaran berbasis proyek ini pada mata pelajaran IPA di kelas 5. Adanya hasil penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas 5 ini oleh siswa maupun guru. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh sekolah untuk mengoptimalisasikan strategi pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa sehingga siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan tujuan dengan perkembangan zaman di abad 21 dan yang pastinya menarik minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bab 2 tinjauan teoritis. Yang pertama mengenai implementasi. Implementasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement dengan arti mengimplementasikan. Implementasi merupakan saran dalam melaksanakan sesuatu yang menimbulkan akibat atau dampak terhadap sesuatu tersebut. Sesuatu tersebut dilakukan agar dapat terlihat dampak atau akibat
dari berupa undang-undang ataupun perubahan yang akan dialami. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran berbasis proyek, di mana menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan serta Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemendikbud berpendapat bahwa langkah-langkah instruksional atau sintak yang digunakan pada pembelajaran berbasis proyek ini adalah penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitori, serta menguji hasil evaluasi pengalaman. Langkah instruksional ini disusun sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Selanjutnya yaitu IPA. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta saja, tetapi disertai dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip yang merupakan suatu proses penemuan. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran IPA di SD dalam membentuk siswa mandiri dan kritis oleh Denny Apriani Juhri beserta kawan-kawan tahun 2024 dalam jurnal Esensi Pendidikan Inspiratif volume 6 nomor 3. Hasil dari penelitian ini yakni pada pembelajaran IPA di SD menunjukkan hasil yang signifikan dalam membentuk siswa yang kritis dan berketerampilan serta mandiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, implementasi pembelajaran berbasis proyek memberikan dampak positif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa, dan dampak positifnya adalah siswa dapat menjadi seorang yang lebih mandiri. Selanjutnya, penelitian yang kedua yakni implementasi model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran IPA kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 31 Teratai yang diteliti oleh Cindy Melinda Putri DKK tahun 2022 yang termuat dalam jurnal Pendidikan dan Konseling volume 4 nomor 3. Dalam penelitian ini, memperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model project based learning pada muatan IPA kelas 6 SD 31 Teratai diterapkan oleh guru memiliki 3 tahap pada saat penerapan pembelajaran, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Yang mana pada hasilnya menyimpulkan materi pembelajaran mengenai proses pembuatan project, guru memberikan penguatan melalui beberapa tugas kepada peserta didik, serta peserta didik itu dapat dan mampu mencari sumber pembelajaran untuk memperkaya materi yang telah dipelajari. Penelitian relevan ketiga yakni implementasi model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran Bahasa Jawa dalam jurnal Ilmiah Buni volume 6 nomor 1 yang diteliti oleh Panca Aditya Subekti dan X1 Andriani Farshu Putro pada tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, siswa mampu merefleksikan ajaran moral dan cerita wayang Sumatri Ngeger pada cerita wayang Sumatri Ngeger. Adapun ajaran moral yang dapat direfleksikan yaitu guna, kaya, dan purun. Kita masuk pada bab 3 yakni metodologi penelitian. Tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti oleh peneliti sendiri yakni di MI Ziratun Nikmah Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu yang dilaksanakan peneliti yakni sejak proposal ini diseminarkan atau kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya pendekatan penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan pendekatan dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Peneliti kualitatif sering disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural setting, dengan pemanfaatan berbagai metode ilmiah. Pada penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif. Dilihat dari proses pengumpulan data ini berupa pernyataan kalimat, dokumen, ataupun sejenisnya.
Ya, selanjutnya adalah sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung yang memberikan data kepada peneliti. Data yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan atau narasumber. Peneliti kali ini adalah data primer adalah wali kelas 5 MI Ziratul Nikmah Manado. Kemudian data sekunder merupakan data yang tidak langsung didapatkan peneliti. Data yang diperoleh adalah data yang melalui buku catatan lapangan, bukti telaah, dokumen, ataupun arsipan. Data sekunder pada penelitian kali ini berupa dari buku, dokumen, dan data melalui guru lainnya ataupun kepala sekolah MI Ziratul Nikmah Manado. Selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah atau strategi yang peneliti lakukan selama penelitian untuk mendapatkan data dalam menarik suatu kesimpulan pada suatu penelitian. Pada penelitian kali ini merupakan menggunakan teknik pengumpulan data berupa yang pertama ada observasi. Menurut Rianto, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan tentang pembelajaran berbasis proyek yang ada di MI Ziratul Nikmah Manado. Selanjutnya wawancara. Menurut Sugiono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara melalui tanya jawab antara peneliti dengan wali kelas 5 terkait pembelajaran berbasis proyek pada mata pembelajaran IPA yang ada di MI Ziratul Nikmah Manado. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi merupakan langkah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsipan, dokumen, ataupun tulisan angka dan gambaran berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan kelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara agar suatu penelitian itu dapat dipercaya. Selanjutnya instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian kali ini yaitu validasi terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti baik secara akademik maupun logistik. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri melalui evaluasi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data kualitatif. Pengelolaan sumber data diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori atau struktur klasifikasi. Data baru bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara, yaitu observasi, wawancara, serta studi dokumen. Yang terakhir adalah pengujian keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan membandingkan data dengan sumber, metode, dan teori yang berbeda dari hasil observasi dan wawancara. Oleh karena itu, triangulasi keabsahan data digunakan untuk membandingkan secara retrospektif kepastian informasi yang diperoleh dalam periode waktu yang berbeda.